Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tadi ada teman saya yang bertanya seperti ini. Kok laptop saya tetap nge-lag ya, padahal speknya bagus. Nah, itu bisa banyak faktor juga. Yang pertama-tama mungkin video yang sebelumnya mengenai cara mempercepat laptop itu silahkan ditonton ya. Mas Ismail namanya. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya ini adalah trik-trik juga gimana mempercepat laptop kita. Dan lebih ke maintenance-nya sih, cara perawatan. Jadi kalau motor kan ada yang istilahnya namanya tune up. Nah, komputer juga bisa di tune up. Terus ada cara merawat komputer biar lebih awet dan gak cepat rusak. Yang pertama ini saya buat 3 tips aja. Yang pertama yaitu tahu di mana cara pakai laptop, bukan cara pakai, tahu di mana laptop itu dipakai. Jadi jangan pakai laptop itu di tempat yang berdebu terus berembun. Nah, mereka itu debu dan embun itu bisa masuk ke dalam keyboard kita, ke dalam kipas kita, terus masuk ke mainboard. Pengalaman saya sendiri kalau bongkar laptop itu 90% yang pernah saya bongkar itu motherboardnya berdebu. Kenapa? Karena ya penggunaannya seperti itu di tempat yang berdebu. Terus musuh untuk keyboard adalah embun. Jadi embun itu bisa masuk ke keyboard dan keyboardnya jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah itu 80% eh klien atau apa ya, pasien pasien laptop yang saya kerjakan kayak gitu, keyboardnya rusak. Terus ini, terus cara solusinya gimana? Kalian bisa pakai ini nih, apa ini namanya ya, lembaran jelly ini yang sering kalau beli laptop baru buat taruh di atas keyboardnya. Tujuannya itu supaya embun nggak masuk dan debu juga nggak masuk. Terus jangan pakai laptop di atas eh ini apa, kasur, terus bantal, terus kain-kain yang cukup tebal ya. Pokoknya yang buat angin di sekitar kipas laptop itu terjebak. Nah itu bikin prosesor makin berat lagi kerjanya karena panasnya itu masuk kembali lagi ke prosesor. Suhu prosesor itu paling tinggi bisa sampai 200 Celcius, dan kalau udah lebih dari itu nanti terbakar dia. Kalau prosesor rusak berarti ganti motherboard. Ganti motherboard berarti beli laptop baru. Ya itu ya guys. Terus untuk langkah berikutnya, 2 tips berikutnya, kita menggunakan software. Silakan dibuka Windows Run, Windows R ya. Terus klik clean MGR. Oh salah. M MGR. Oke. Nah, apa ini? Ini disk clean up. Jadi data kita ini banyak banget yang sebenarnya nggak kepake, cuman kita nggak pernah bersihin. Nah, ini cara bersihinnya itu dengan cara disk clean up ini. Kita pilih si itu ya, disk C. Kalau disk yang lain biasanya nggak ada sampahnya. Kita pilih. Nah, ini lagi scanning. Kebetulan kalau saya sering dibersihin ya, jadi sampahnya agak dikit. Nah, 292 MB. Ini jangan kalian pilih semua ya. Ada yang folder download. Nah, folder download nanti kalau kita checklist dia bakal hilang. Nah, mending jangan di checklist. 292 MB. Nah, ada juga clean up system files. Jadi ini lebih dalam lagi yang di clean ya. Kalau kalian pernah upgrade Windows dari Windows 7 ke Windows 10, Windows 8 ke Windows 10 gitu, nanti ada folder yang namanya Windows Upgrade. Nah, folder itu biasanya gede ukurannya, bergiga-giga. Saya pernah pengalaman ada orang yang pas di disk clean up, hasil searchnya itu sampai 92 giga. Nah, sangat banyak sekali kan, padahal itu datanya nggak kepake. Sambil nunggu scanning ini selesai, ada satu lagi yaitu defragment. Nah, defragment gunanya apa sih?
Jadi untuk kalian yang pengguna hard disk ini sangat penting buat kalian. Tapi kalau kalian pengguna SSD ini nggak butuh. Karena SSD sudah punya mekanismenya sendiri sehingga dia pun cepat. Jadi kembali ya ke kalau kalian pakai hard disk laptopnya, hard disk itu isi dari badannya itu adalah disket, sebuah disk cakram yang dia menyimpan memori itu di situ. Nah, seringkali kita bayangkan ini kayak perpustakaan. Kan perpustakaan sebelum kita datang rapih itu ya. Terus kita ambil bukunya, kita baca, kita balikin lagi. Seringkali kita balikinnya asal-asalan. Nah, defragment itu adalah membuat perpustakaannya rapih kembali, buku-bukunya rapih kembali. Data-data kita yang ada di komputer ini tuh tersusun rapih. Kan kalau kita biasanya download lah, di folder picture, di folder apa lagi ya. Mungkin secara pemfolderannya itu benar, tapi secara pengalamatan memorinya itu berantakan. Defragment itu gunanya untuk menyusun tatanan data itu supaya rapih kembali. Caranya itu klik analysis dulu, terus nanti optimize. Tapi karena saya pakai SSD biasanya nanti langsung cuman kayak gini. Cepat sekali ya. Biasanya proses ini agak lama ya, bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, ada cara yaitu penjadwalan supaya nanti bisa dijadwalkan nih. Daripada kita ngelakuin tiap saat, mending dijadwalkan kan. Choose foldernya, pilih semua aja, nggak apa-apa. Terus pilih mau daily, weekly atau monthly, per hari, per minggu atau per bulan. Biasanya defaultnya per week. Terus ini sudah ya, sudah oke. Close. Kita balik lagi ke disk clean up. Nah, di sini tuh datanya lebih banyak lagi ya, 4,59 GB. Ini paling banyaknya di mana nih? Ini Windows Update Clean Up. Nah, jadi Windows Update juga banyak data-data sampahnya. Kita klik OK, delete files. Nah, ini tinggal tunggu aja sampai selesai. Biasanya cukup agak lama. Jadi kalian bisa sambil ngerjain yang lain. Ya, seperti itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat.